lontarkan kembali ludah Anda ke mulut Anda. Siapa yang mati terkutuk karena makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Boleh saya bantu jawab, Bang? Tunggu dulu. Biarkan dia orang ini yang menjawab. Karena dia yang membawa narasi, dia mengatakan saya ngeyel. Nah, sekarang saya minta pertanggungjawabannya dia. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Yudas makan suap. Yesus kapan makan suap? Tak pernah. Pertanyaan saya. Ayat 33 sampai 43. Pertanyaan saya, siapa yang dikutuk karena makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Ya. Kenapa jadi kaku mulutnya? Terkunci dia. Makan. Ini mau saya, kan abang diam juga lah. Kalau saya mau ngomong, abang diam. Abang dari tadi ngoceh, saya dengerin aja loh. Kalau abang suruh saya diam lagi, pasti saya diam, Bang. Pertanyaan saya, siapa yang dikutuk karena makan suap? Yesus atau Yudas? Framing lagi-lagi, framing. Mental-mental Islam kayak gini. Jangan ngeyel. Nanti saya Jawab. diturunkan ujung-ujungnya. Kalau Anda tidak warasnya akut, pasti diturunkan. Kalau tidak warasnya akut, pasti diturunkan. Ya kan ini dasarnya. Nah sekarang dasarnya apa? Bang, Pertanyaan saya kan jelas tuh. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Memang kalau umat yang ditipu ini memang kayak teman-teman yang ngeyel sekarang siapa teman-teman? Yang terbukti ngeyel siapa teman-teman? Ini Bos JPL, orang pura-pura budak. boleh nggak saya ngomong? Yang ngeyel siapa teman-teman? JPL. Yang makan suap? Memang. Yesus Kristus atau Yudas si bekicot? Jawab. Nanti kan ngeyel, ngeyel kemana-mana. Nanti Bang. Kok ngeyel kemana-mana? Ini saya bacain ayat dasar dari saya. Mana ada kau baca ayat dari tadi? Mana ada? Ini Mana? Yohanes, Lukas pasal Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Di situ, coba Bang diam dulu ya. Di situ jelas Lukas ada berapa? peristiwa penyaliban Yesus. Lukas berapa, Makanya, Bang? Lukas 23 sampai dengan 43, Bang. Panjang di situ, Bang. Di situ Lukas kisahnya. berapa? Lukas berapa? Jadi, Lukas berapa? Lukas 23 ayat 33 sampai dengan Nomor 33. 43, Bang. Di situ sampai dengan 43. Oke, apa yang dikatakan di sana menurut kesimpulanmu? Ya, itu jelas judulnya saja, Bang. Yesus disalibkan, Bang. Seperti itu, Bang. Itu dasar saya ya. Karena Abang tadi kan berstatement. Yudas yang disembah orang Kristen. Saya bantah, kita, Bang, menyembah Yesus Kristus yang benar-benar disalibkan itu. Nah, kalau Abang keimanannya berbeda, silakan, Bang. Itu nggak kita masalahkan. Abang Ini pertanyaan saya apa? Kan Anda yang bertanya ke saya tadi. Saya yang membawa narasi bahwa yang disalib itu Yudas. Saya mempertanggungjawabkan ucapan saya itu. Oke? Saya mempertanggungjawabkan. Ini nggak bisa dipakai tentang penyaliban kitab Anda ini nggak bisa dipakai. Nah, jadi kita mau pakai apa dong? Kalau kalau Abang udah mau tidak saya ajarin? Mau tidak saya ajarin? Ajarin. Loh, Bang, gini Bang, mungkin Abang mengklaim Abang lebih pintar. Silakan saja, saya juga nggak menyalahkan. Tadi yang naik ke sini yang ngaku-ngaku tidak paham itu siapa ya? Yang ngaku-ngaku tadi merendah dengan mulut munafiknya siapa ya? Saya ini yang saya tidak pahami ada. Saya ini tidak paham. Saya ini tak ajarin. Udah. Saya ajarin. Dengarkan. Kalau guru menjelaskan, ambil pulpen. Dengar. Dengar. Jangan. Anda tidak akan diturunkan. Dengar. Host jangan ada yang turunkan orang ini. Biarkan dia kabur mencret sendiri. Saya nggak akan kabur. Oke, baik. Boleh kita gantian bicara? Boleh gantian bicara? Abang tadi udah ngomong 10 menit, saya hanya ngomong sedikit. Sekarang saya dipotong lagi, silahkan. Saya ini yang ditanyai. Anda itu cuma bertanya, saya yang menjelaskan. Paham itu ya?
Oke, Anda murid di sini. Saya guru di sini. Oke, saya guru. Anda hanya murid. Dengarkan. Guru apa, Bang? Guru Bibelmu. Guru Bibel. Oh, Guru siap, Bibel. siap, siap. Guru Oke, Bibel. lanjut, Kang. Oke, baik ya. Dengarkan, dengar. Tenangkan jiwa Anda, tenangkan pikiran Anda. Oke. Nah, Yesus berkata di dalam Lukas 44, Lukas 24 nomor 44 dan Lukas 18 nomor 31. Harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Taurat. Oke? Di kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Kita ambil satu aja dulu, Taurat aja dulu. Yesus mengatakan harus digenapi. Lari dari konteks, Bang. Lari dari konteks, Bang. Kristen yang Mbak Yudas itu. Iya, betul. Memang betul. Saya arahkan ke sana. Yesus berkata, harus tergenapi tentang aku Yesus apa yang ini, tertulis. Kristen yang Mbak Yudas itu apa? Itu loh, Bang. Ya kayak Dengarkan dulu poinnya Bang, baru Anda jawab. ini kau kan. Yesus berkata, harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Taurat. Oke? Anda menunjukkan tentang penyaliban Yesus tadi di kitab mana? Kitab Lukas. Oke, Lukas itu termasuk Taurat. Itu Injil, Bang, Injil. Saya tanya, Lukas itu termasuk Taurat? Kita mengimani Bible itu secara keseluruhan. Saya tidak ada urusan dengan iman saudara. Saya tidak ada urusan dengan saudara. Ucapan Yesus harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di kitab Taurat. Betul? Betul. Betul. Ada tidak Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di kitab Lukas? Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti kalau berbicara mengenai Yesus, rujukan kita Lukas atau Taurat? Kita mengimani dua. Nah, itulah disinilah ngeyelnya. Inilah perbedaan antara Kita, Bang. Itu kita, Bang. Kok Abang jadi maksain saya? Oke, saya diam lagi. Inilah yang membedakan antara pengikut Yesus dengan pengikut Paulus. Pengikut Paulus ketika berbicara tentang Yesus, maka dia akan menggunakan kitab kitab Lukas sebagai sarana untuk menentukan keberadaan bumi ini. Sementara Yesus mengatakan harus tergenapi. Tergenapi itu akhir ending. Harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Berarti bukan di kitab Lukas. Jangan Anda bawa, kalau Anda berbicara kepada kami apologet Islam, jangan Anda bawa Anda sebagai pengikut Paulus. Oke? Karena pasti Anda akan dikeramasi oleh Bible. Ini saya berbicara mengenai perspektif pengakuan Yesusnya. Harus tergenapi tentang dia apa yang tertulis dalam kitab Taurat. Jadi jangan Anda bawa Lukas 23 tentang penyaliban. Karena Yesus tidak mengatakan itu. Yesus berbicara tentang Taurat. Nah, apa yang tertulis dalam kitab Taurat tadi? Ulangan, Keluaran, Kejadian, Imamat. Ini maksud Torah itu. Dalam perspektif agama saudara pun mengimani itu. Artinya ketika dikatakan terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib, ada tertulisnya di mana? Di Taurat. Di mana itu? Ulangan 21. Jangan tinggalkan polanya. Yesus harus kita jadikan sebagai apa? Koridor. Yesus disalib, ada enggak di Taurat? Tidak ada. Ada enggak Yesus terkutuk di Taurat? Tak ada. Ada enggak ada enggak Yudas terkutuk di Taurat? Ada. Di mana? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Pertanyaan saya kepada saudara, tolong dijawab, jangan ngeyel. Yang menerima suap Yudas atau Yesus? Jawab.
Yudas. Yudas. Yang mati terkutuk menurut Taurat, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap, Yudas atau Yesus? Yudas. Yudas. Arti yang terkutuk di atas tiang salib siapa? Yesus mati tidak terkutuk di atas kayu salib, Bang. Berarti Kisahnya tidak Yudas. seperti yang Abang Dah selesai. Selesai ya? Tepuk tangan teman-teman. Dah selesai. Itulah. Nah, boleh saya jawab, Bang? Yang mati terkutuk di atas tiang salib Yudas atau cepat, turunkan. Biar terlihat Yesus menang ini si Juma, turunkan. emosi dia teman-teman. Aduh, Emosi dia, kena dia. Emosi dia. Kena dia. Emosi dia. Makanya boleh nggak Sekarang dijawab? begini, Boleh nggak sekarang dijawab? begini. Boleh nggak Oke. Ini giliran Nah, Anda itulah, setelah ini ya. ngomong Giliran lagi Anda panjang setelah ini. lebar. Aduh. Setelah ini Oke, giliran oke. Anda. Oke, setelah ini giliran Anda. Anda sudah mengatakan tadi yang menerima suap Yudas 1, yang terkutuk Yudas 2. Itu sudah cukup bagi orang yang berakal. Sekarang yang Anda harus pahami adalah Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis dalam kitab Taurat, bukan tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Lukas. Camkan itu. Jadi jangan Anda hantam pernyataan Yesus dengan dogma gereja Anda. Dogma kekristenan Anda jangan Anda hantam Yesus. Yesusnya Anda harus ikuti, Anda harus percayai bahwa kata Yesus harus tergenapi apa yang tertulis tentang di dalam kitab Taurat. Yesusnya menuju kepada kitab Taurat, bukan kitab Lukas. Nah, sekarang giliran Anda. Yang terkutuk adalah Yudas, yang makan suap adalah Yudas. Siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib? Kalau Anda mengatakan Yesus, apa alasannya? Silakan. Oke, Abang Juma tadi mengatakan yang terpenuhi di dalam buku Taurat itu dari kitab mana ya, Bang? Lukas 24:44. Nah, Abang pakai Lukas juga, katanya jangan Karena pakai Lukas itu wartawan, dengarkan. Lukas tidak masuk akal saya. Lukas itu wartawan. dipakai ketika menguntungkan pernyataan Abang. Tapi ketika Lukas itu tidak sesuai wartawan. dengan pernyataan Abang, kita pakai itulah. Harusnya orang Nah, bisa sekarang menilai. oke. Kalau saya sih, Oke. Baik. Oke. Saya ngaku Oke salah. lagi. Saya ngaku Bagaimana, salah. Nah, Bang? sekarang Anda pakai kitab apa? Saya lagi ya. Anda pakai kitab apa? Saya pakai Bible, Bang. Saya pakai Lukas Bible. kan? Anda Secara pakai Lukas kan? seluruh kitab Bible, Bang. Saya Enggak, saya tanya Anda seluruh pakai kitab Lukas Bible. juga kan? Ya, saya mengimani Lukas, Bang. Oke, Anda Saya- pakai Lukas. Ah. Anda beriman kepada perkataan Yesus? Sangat beriman, Bang. Sangat beriman. Ada nggak Yesus mengatakan tergenapi di Taurat atau tergenapi di Lukas? Tergenapi di Taurat, saya nggak bantah itu. Bagus. karena ada Oke, ayatnya, udah silakan selesai. aja. Sekarang tugas Anda tunjukkan di dalam kitab Taurat bahwa Yesus itu terkutuk. Silakan. Itu tugas Anda. Oke, tolong Abang lihat ya, saya jawab ya. Sama-sama sportif kita. Gini, Bang. Di dalam keimanan Kristen, kita mempercayai seluruh Bible. Itu dulu. Baik itu Taurat maupun Lukas. Nah, di dalam Injil yang kita imani, Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Lari lagi Ada kemana-mana. ayatnya lagi. Segala kuasa. Enggak, ini ngomong cuma tadi dikasih kesempatan. Saya sedikit aja ngomong, langsung saja diprotes. Saya Mentalnya ini gimana minta sih? Anda menuduh saya Nah, ngeyel. itu Anda mau framing Masalah saya, Bang. kita ini siapa yang disalib, Yudas atau saya tidak peduli dengan iman saudara. Anda mau percaya Bible, Makanya Anda saya mau jelas. makan Bible, Anda mau kentuki Bible. Makanya saya Saya jelasin. tidak ada urusan dengan iman saudara. Kita sedang mencari siapa yang disalib, Yudas atau Yesus. Apa? Kenapa Anda bawa Yesus, iman Bang. Anda? Saya tidak butuh iman Yesus, Anda di Bang. sini. Ya, tolong buktikan Ya, di Yesus, dalam Bang. Taurat. Oke, Yesus, tolong tunjukkan dalam Taurat Di dalam bahwa Injil, Bang. tadi Anda katakan percaya kepada Yesus. Percaya, Bang, kepada seluruh Yesus kitab mengatakan tertulis di Taurat atau di dalam Lukas? Bang. Gini, Bang. Perkataan Yesus tentang Dasar tergenapi pengeyel. itu. Nah, saya tidak butuh iman saudara sebagai Ini pengikut lagi, Paulus. Saya maklum. lari-lari. Saya tidak butuh pengikut Paulus berbicara tentang imannya di sini. Saya mau kejujuran terhadap Yesus.
Yesus berkata di Makanya Taurat atau dijelaskan, di Lukas? Jangan Anda bawa iman saudara. Gini bang, bang. Sekarang teman-teman siapa yang ngeyel? Ya Teman-teman siapa yang ngeyel? Konten ini Nggak boleh kemana-mana ngomong, Bang. ngomongnya. Siapa Kalau yang nggak boleh ngeyel ngomong, sekarang? apa tuh, Bang? Katanya Boleh Anda ngomong nggak, percaya Bang? kepada Yesus. Kalau percaya kepada Yesus, harusnya Anda mencari di dalam Taurat bukti-bukti Yesus itu terkutuk sehingga dia layak terkutuk di atas tiang salib. Mana bukti-bukti itu? Tunjukkan ke saya. Kalau Konsep tidak ada, seperti itu, Bang. kalau loh, sekarang Anda percaya Yesus tidak? Gini bang, perkataan gini, kalimat Yesus itu bang, tidak merujuk hanya satu peristiwa, benar apa enggak itu? Yesus Kan berbicara banyak untuk kita. harus tergenapi semua yang tertulis tentang Harus aku di komplit kitab tergenapi. Taurat. Ya makanya sini saya jelasin dulu bang, bisa nggak abang diam dulu? Paulus Boleh nggak saya mengatakan ada tertulis. Terkutuklah orang yang Boleh ada di nggak atas saya tiang ngomong, Bang? salib. Itu tertulis di mana? Di Taurat. Bang, kalau saya Nah, nggak boleh ternyata ngomong di dari Taurat- tadi, ini nggak sehat ini. Ternyata Percuma di aja kita Taurat, diskusi. ternyata di Kalau dari Taurat. abang dari tadi, Dengar. dari tadi. Ternyata di Oke, Taurat. saya dengar lagi. Ternyata di Taurat yang mati terkutuk itu adalah orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati. Sekarang tugas Anda tunjukkan di dalam Taurat Yesus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Mana Tuhan Elohim mengutuk dia sehingga mayatnya tidak boleh semalam-malaman di atas tiang, harus diturunkan supaya tidak menyentuh tanah yang diwariskan kepada nenek moyang Bani Israel. Tugas Anda sekarang ini, jangan Anda bawa iman Anda. Iman Anda ngapain Anda naik ke sini? Iman Anda itu pagan. Yang saya minta di sini, pertanggungjawaban Anda menuduh saya ngeyel dengan mengatakan yang disalib itu Yudas. Sekarang saya minta data akuratnya. Yesus menurut Taurat memiliki dosa yang menyebabkan dia wajib hukumnya digantung, terkutuk oleh Elohim. Saya tunggu. Anda butuh 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 tahun, 5 tahun, 500 tahun sampai kiamat, silakan. Oke, saya jelasin ya. Kita jelasin. Gini bang, Yesus itu bang dihendaki oleh imam-imam pada saat itu untuk disalibkan karena apa? Dia dianggap menyamakan dirinya sama dengan Allah, sama dengan Allah Bapa. Kenapa? Karena dia pernah mengatakan di salah satu ayat, saya lupa ayatnya bang. Tapi kalau abang memang pengen kali, saya searching di Google karena saya tidak hafal. Dia pernah bertemu dengan Abraham, sehingga orang-orang Yahudi pada saat itu menganggap Yesus ini menghujat Tuhan, menyamakan dirinya, karena boleh saya lanjut bang? Apa? Kenapa gitu, ngeyelnya Bang. terlalu Nggak nyambung omongannya ini orang, nggak nyambung Ngeyelmu gitu. itu berlebihan kali terlalu kamu. jauh. Aduh. Ngeyelmu itu terlalu jauh. Kau nuduh saya ngeyel. Nggak Saya nyambungnya di minta, mana? dengarkan. Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam Taurat. Paulus mengatakan Itu yang ada menggenapi, Bang. tertulis, Karena anggapan terkutuklah orang Yahudi. orang yang mati di atas tiang salib. Yang tertulis itu di Itu Ulangan pengertiannya, 21, 22 sampai 23. Tuliskan dan tunjukkan Iya, Bang. kepada saya dalam Taurat, Yesus itu terkutuk karena dosa apa? Dia mencurikah? Dia merampok, dia memperkosa, membunuh, terima suap atau apa? Sampai Yesus dikutuk. Silakan. Jangan ngeyel kemana-mana. Nah, ini saya jelasin ya bang. Jadi orang-orang Rabi Yahudi pada saat itu menganggap ini penggenapan yang abang bilang tadi, Yesus terkutuk itu atau Yesus disalibkan karena dianggap berdosa. Itulah anggapan-anggapan orang Yahudi bang, Rabi-Rabi Yahudi. Karena dianggap Yesus ini menyamakan dirinya dengan Allah Bapa, karena dia pernah mengatakan dia pernah bertemu dengan Abraham. Sementara kan secara pengetahuan orang Yahudi pada saat itu Yesus belum lahir di masanya Abraham. Itu makanya dia dianggap menghujat Allah, dan orang-orang Yahudi ya Lari kemana-mana jawabannya nih. kau Itu yang kamu- aduh, Saudara, kalau Jangan punya ilmu tafsir, bang. jangan tafsir. Itu bukan tafsir bang, ada kitabnya. Apa saya searching, saya nanti tunjukin bahwasannya Yesus mengatakan dia pernah bertemu dengan Abraham. Saya bisa Saudara, searching, saya nggak hafal. Saya jujur. yang kooperatif. kamu bacakan itu, dengar dulu. Yang kamu bacakan itu Yohanes 8. Yang harus tergenapi menurut Yesus di Taurat. Sampai mulutmu robek menjelaskan itu tak nyambung. Anda Nah, katakan Bang, tadi saya ngeyel. kekuatan di dalam Ini yang Taurat ngeyel itu. siapa yang ngeyel? Bang, halo.
Bang, nubuatan di dalam Harus tergenapi Taurat. apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Tunjukkan di dalam kitab Taurat, Yesus dinubuatkan mati terkutuk karena dosa dia. Apa yang Yesus lakukan sampai dia terkutuk? Di dalam Taurat tertulisnya itu di mana? Gini bang, nubuatan Taurat tidak serta merta untuk Yesus. Jadi kalau abang mau Alamak. mencari nubuatan tentang Alamak, saya tidak sedang mencari. Itu nubuatan. Saya sedang menegakkan perkataan Yesus tentang dirinya. Lukas 24:44 harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Yesus Dan disalibkan itu bukan peristiwa tentang besar. Yesus, bang. Mati terkutuk itu bukan tentang Yesus, bang. Bukan hanya Penyaliban saja Yesus yang itu disalibkan, peristiwa Bang, dalam besar. Belum lagi Paulus mengatakan Benar. terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Tertulis di mana? Di Benar. Taurat. Nah, coba kalau dilihat di Taurat, yang terkutuk Benar. itu adalah orang yang memiliki dosa sepadan dengan hukuman mati. Nah, sekarang tunjukkan Benar. dosa Yesus yang sepadan dengan hukuman mati. Tidak ada, bang. Mana? Tidak ada. Berarti yang mati di atas tiang Tidak salib ada siapa? dosa Yesus. Berarti yang mati di atas tiang salib siapa? Yesus, bang. Oh, lah, Saya lah. jelasin dulu, bang. Boleh nggak? Boleh nggak? Mau jadi Kenapa pengisulan, Anda bisa boleh nggak? mengatakan Yesus sementara syarat untuk mati terkutuk itu tidak ada pada Dari diri tadi Yesus? Kamu ngomong terus, Yoma. Tidak memberi saya kesempatan. Itu Emosi. nampak kali sekali pengecut. Emosi. Tidak emosi. Emosi. Kenapa Anda Tidak emosi. memaksakan bahwa yang mati di atas tiang salib sementara syarat orang yang digantung, terkutuk, dibunuh di atas tiang tidak ada pada diri Yesus? Kenapa Anda memaksakan harus Yesus? Kenapa? Itu bukan nubuatan untuk Yesus, bang. Itu gini ya, bang. Di dalam kitab Alamak. Bible kita percaya. Ya kan? Yang saya ngomong selalu di frame seperti itu. Seolah-olah kaulah yang paling berilmu. Ini ketika saya menjelaskan selalu kayak gitu. Bisa Ini nggak, Bang, pertanyaan saya. Tadi Yang katanya mati mau ngasih terkutuk mau ngasih ini waktu Anda saya setahun, katakan 10 tahun. Yesus. Mana waktunya, bang? Waktunya mana? Ini saya ngomong semenit aja, Oke. waktu dipotong lagi. Karena kamu abang itu tuh ngeyel. Ditanya apa, jawab apa. Oke, Nah, ini mau Anda dijelasin mengatakan secara keseluruhan. Anda mengatakan yang mati di Adian atas lagi tiang saya. salib. Adil nggak itu diskusinya? Adil nggak? Anda Oke, mengatakan yang mati di atas tiang salib itu Yesus. Oke? Tolong tunjukkan. Habis ini Anda bicara 1 jam. Habis ini Anda bicara 1 jam. Tolong tunjukkan Oke, tapiknya. makasih. Saya tunggu ya. Ya, 1 jam ya. Tapi tunjukkan apa alasan saudara mengatakan Yesus itu layak dibunuh, terkutuk karena dosa yang dia lakukan sepadan dengan hukuman gantung, hukuman mati. Tunjukkan dosa-dosa Yesus itu, silakan. Yesus nggak ada dosanya, bang. Itu makanya saya mau jelasin. Konteks yang abang bilang tadi di kitab Taurat itu tidak semuanya merujuk kepada Yesus, bang. Banyak sekali peristiwa di dalam Alkitab. Jadi tidak serta merta apa yang dituliskan di Taurat itu semuanya untuk Yesus, bang. Tidak. Itu yang harus abang pahami. Jadi jangan abang memaksakan ada ayat Taurat, ya kan, yang tidak cocok ke Yesus itu dipaksain. Itu seenak abang saja, berarti menafsirkan Taurat dan Bible, bang. Seperti itu loh. Abang kan Saya tuh memaksakan Anda yang nih, mentafsir Yesus ini. Anda mentafsir ngomong dari tadi. Lah Anda. Lah, Anda. Sekarang apa alasannya Mana sampai waktu saya Yesus kerja yang lagi? harus mati terkutuk? Waktunya nggak ada, Apa bang. Yesus alasannya? nggak ada mati terkutuk, bang. Kalau tidak ada, ada. alasannya Tidak. mati terkutuk, lalu kenapa harus Yesus yang mati? Apa? Yesus mati untuk menebus dosa manusia, bang. Secara keinginan Nenekmu kita. Kalau itu pertanyaannya kiper, lagi 7 ya. turunan. Dari mana kau dapat ilmu itu? Nah, kan? Bang, Hah? jangan- Dari mana kau dapat jangan ilmu itu? marah-marah lah, bang. Jangan bawa-bawa Enggak. nenek, Bang. Saya hanya mengatakan Muhammad itu nenekmu kiper. Dari mana kau Emang ambil? Muhammadnya nggak tahu kayak gitu, Bang. Hei, Iya kan? dari mana kau ambil? Dari mana kau ambil tipuan-tipuan seperti itu? Bahwa Yesus mati terkutuk karena dosa-dosa orang Roma Yunani. Dari mana kau ambil itu? Bajingan kau. Dari mana kau dapat ilmu itu? Olah, ini saja.
Dari mana Dari kau dapat ilmu? Bible, Bang. Mana? Tunjukkan Dari di Bible. Bible, Bang. Tunjukkan di dalam kitab Taurat orang benar dipakai untuk menebus dosa orang-orang. Mana? Mana? Tunjukkan. Mana? Mana? Apanya? Di Taurat. Bang? Saya kan udah hafal bilang tadi bahwasanya saya nggak hafal saya searching dulu kalau gitu bisa cari ayat. Anda akui dulu bahwa kau ngeyel. Anda akui dulu bahwa kamu ngeyel. Gimana saya? Tuh memang Bang, saya inilah biarlah teman-teman yang menilai. Dari tadi Bang Oh, cuma iya, mengatakan pasti. saya mau dikasih waktu. Kasih waktu sejam mana? Setelah saya ngomong selalu Iya, dipotong. kalau Dia Anda selalu tidak ngeyel orang. 2 tahun ku kasih. Kalau Anda tidak ngeyel 2 tahun. Anda dengar tadi malam orang masuk di komalku, orang menjelaskan sesuatu data angkurat tidak ngeyel ku kasih, aku diam. 1 jam lebih dia Itu ngomong, urusan aku lain lah. diam. Itu urusan- Karena saya dia nggak- menjelaskan saya nggak urus itu, kebenaran, aku diam. Tapi kalau ngeyel kayak ente, untuk apa dikasih bicara? Nah, itu Anda maksudnya mengatakan, tahu, cuma. Anda mengatakan Yesus tidak punya dosa. Yang tertulis menurut Paulus adalah orang yang terkutuk karena dosanya sepadan dengan hukuman mati. Anda mengatakan Yesus tidak ada dosanya yang setara dengan hukuman mati. Lalu yang mati di salib itu siapa? Nah, Siapa? saya jelasin dulu. Nubuatan bahwasannya yang mati terkutuk di atas kayu salib itu bukan buat Yesus, Bang. Ini yang mau saya pakai jelasin. nubuatan. Apalagi Ya, itu kan ini? gini, Bang. Ketika Bukan ditulis untuk itu di Yesus kan? Taurat, Oke, baik. Bukan untuk Yesus kan? Boleh saya Bukan. menjelasin? Bukan untuk Yesus kan Kenapa menurutmu? saya nggak pernah dikasih waktu, Bang Cuma? Karena kamu Mana waktu ngeyel. saya ini yang Kamu berjam-jam? ngeyel. Hei, Wah, kau tahu enggak di sini nih pakar-pakar Bang. Bible semua datang, kau enggak ada ilmu, mau menjelaskan, dikasih waktu lama. Mau ngapain? Itu kan klaim Abang. Pernah bantai itu silakan aja Bang klaim diri Abang Oke, pakar Bible. sekarang silakan. apakah Anda akui Ulangan 21 22 23 tadi, orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalaman di atas tiang salib. Itu untuk Yesus atau bukan? Saya akui itu Bang. Bukan. Itu untuk Yesus atau bukan? Bukan. Bukan. Oke, bukan untuk Yesus. Bukan, Bang. Lalu di mana Paulus jelasin. mengambil ada tertulis? Di mana tertulis Ini itu? melebar lagi Bang. Abang mau jokin saya kalau seperti Anda itu. mengatakan, Itulah saya Anda bilang, mengatakan kenapa di Anda Ulangan itu? 21 Ketika saya nomor ngomong, 22 ketika sampai kesempatan. 23 itu bukan Ketika untuk saya ngomong, Yesus. ada Oke. kesempatan. Oke. Dibilang ngeyel, alasan. Ulangan Ya, 21, cara-cara kalian ini, 22. apologet Islam, ajaran si Mamat kayak gini Bang. Biadab Tuh, kau udah mulai dia. anjing. Udah turunkan ini Udah biadab. mulai. Oh, kan saya Turun. Udah mulai Biadab, dia biadab ceritanya. kamu sudah tidak bisa membuktikan kebenaran dari agamamu. Kau seperti itu caramu. Turun biadab. Kapan? Laknat, saya mau- kamu itu lahir Kapan saya mau karena ini? mamamu Dikasih itu ngomong aja nggak bisa. dihantam Jangan sama babi. Jangan Ngerti kau? terpancing. Ini orang melawan data gitu. Susah kalian hadapi kami, susah. Belum hidup orang, belum lahir orang yang bisa mengalahkan saya bahas Bible. Belum. Mungkin 300 tahun ke depan atau 400 tahun ke depan yang bisa. Kalau saat-saat sekarang, era sekarang ini belum ada. Dia mengatakan Ulangan 21 nomor 22 sampai 23 bukan untuk Yesus. Lalu kalau itu bukan untuk Yesus dan yang disalib itu Yesus, lalu Paulus ini mengambil ada tertulis terkutul orang di atas tiang salib ini di mana? Dia ngambil di mana? Tertulis ini di mana? Ngarang. Satu-satunya itu hanya di Ulangan yang tadi itu. Kalau itu bukan untuk Yesus, lalu di mana Paulus ngambil? Alamak. Ayolah teman-teman Kristen yang menyaksikan ini, gunakan akal sehat kalian. Terima kasih. Ya kalau akalnya sehat ya ninggalin Kristen lah. Aduh, nggak nyambung sama sekali tadi itu. Dianya yang ngeyel, benar-benar loh. Hiburan yang sangat membagongkan. Endingnya menghujat. Ajaran si Mamat katanya, buset, emosi dia. Aduh, emosi terakhir. Jangan emosi bro. Pertanyaan Ini minta sederhana. lagi Teh. naik.
Tidak lagi naik dia. Saya di kita naikkan. Kabuso. Kasih moderator ini bunda supaya aku bisa kontrol dia. Kasih moderator ini. Oh iya ya, baru ini ya. Kena semua gue. Suruh naik gue yang nanya dia. Naikin lagi aja nggak apa-apa. Mana dia? Bentar. Kabosu dulu, Kabosu. Ya, gimana Pak? Ya. Muslim apa Kristen ya bang? Saya Kristen. Oh Kristen. Bang tadi topiknya menurut abang yang mati terkutuk di tiang salib itu Yudas atau Yesus? Saya percaya Yesus. Waduh. Jadi Yesus mati terkutuk bang? Yang mati di atas kayu salib, Bang. Tapi terkutuk dia bang? Itu pernyataan orang-orang Yahudi pada saat itu, Bang. Silakan dijelasin lagi bang coba. Ini baru. Bukan penjelasan orang-orang Yahudi. Itu adalah pendapat Rasulmu Paulus. Pertanyaannya, karena kitab Anda itu adalah kitab yang mau diberitakan kepada semua orang, termasuk ke saya. Saya membaca, saya pelajari. Ternyata di kitab saudara itu tertulis bahwa terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Pertanyaan saya, apa dosa Yesus sampai dia terkutuk? Yesus memang gak ada dosa. Terus Bang. kenapa dia yang harus disalib kalau begitu? Dia nggak ada dosa. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Di kitabmu atau di kitabnya Yahudi? Diam dia. Kita mengimani Bible itu bang secara keseluruhan. Dari keseluruhan. Iya, silakan Anda, silakan Anda. Silakan Anda telan buku Anda, kitab Anda, silakan Anda makan. Kitab Anda simpan di perutmu seperti yang terjadi di Wahyu 10 nomor 10. Makan itu kitab. Nggak ada urusan kami dengan itu. Yang saya Nah, minta. kita mau diskusi yang fair lah. Kasih saya waktu ketika saya Oke. Yang tadi ini lagi ya? Dia. Wah, anak kera ini. Kupikir yang lain. Udah yang lain aja. Ya, Maksud lain saya, aja. silakan Bang Handi, silakan. Gue mau Orang nanya nggak kamu ada dulu, ilmu. diam dulu kau. Saya tanya kau JPL. Diam. Saya tanya kau. Diam dulu kau. Saya nggak level dengan orang. Sini gue yang ngajar dia. JPL, menurut kamu, dengerin baik-baik pertanyaannya ya. Yang mati terkutuk di tiang salib itu A. Yesus, B. Yudas. Yesus tidak mati terkutuk di atas kayu salib bang. Terus yang mati terkutuk di tiang salib siapa? Tidak ada bang. Itu Galatia peristiwa lain. 3:13 Paulus berkata terkutuk dia di tiang salib siapa? Bang, di peristiwa penyaliban. Jawab. Pertanyaannya apa ya lu mau jawab? Yang disalibkan. Bang. Siapa yang mati terkutuk di tiang salib menurut Paulus? Siapa? Bang, Jawab. pada saat penyaliban Siapa itu adalah yang mati terkutuk di tiang salib menurut Paulus? Siapa yang mati terkutuk di tiang salib menurut Paulus? Siapa? Jawab. Boleh nggak saya ngomong, Bang? Boleh saya ngomong? Kan? Pertanyaannya apa? Pada saat proses Saya nggak nanya ini itu. cuma saya jawab. Nggak biarkan kau ngomong. Siapa yang mati terkutuk di salib menurut Paulus? Siapa? Sekali lagi nih saya kasih kesempatan, kalau nggak gue turunin. Siapa yang mati di tiang salib menurut Paulus? Siapa? Gini bang, pada saat proses penyaliban itu ada 3 orang. Siapa yang mati terkutuk di tiang salib? Siapa? Loh ini mau dijawab, ini Muhammad Siapa? ini Langsung seperti sebut ini. namanya. Lah nggak bisa bang, seperti itu prosesnya harus lengkap Ya bang. kalau begitu lu ke laut. Di saat Yesus disalibkan, di saat Yesus disalibkan, Udah kau ke laut lah kau, biar kapur lah kau dibawa. Ditanya apa lu jawab apa? Gua kasih kesempatan lu tadi. Banyu mah udah buang lu tadi. Gua pengen tes, ternyata memang lo orang paling ngeyel sedunia. Jelas sudah tertulis itu di Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang ya.
Selamat sore Bang Suma. Semangat. Sore. Apa kabar? Halo Bang. Apa kabar? Kabar Terus baik. putus. Baik. Alhamdulillah. Posisi Oh, di mana? musik, berisik dia Bang Juma, ada musiknya. Lagi di diskotik mungkin. Itu kok basuh. Ayo bro, kamu yang nanya aja deh. Oke Bang, izin Silakan. bertanya. Semangat, gedein dikit suaranya. Lanjut. Oke Bang, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Bang Zuma. Bang Zuma sendiri, menurut Bang Zuma, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu sama atau tidak? Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih, kalau kita melihat dari Bible, itu sama. Pertama. Yang kedua, Isa dengan Yesus itu bisa dikatakan beda kalau kita tinjau dari aspek teologinya. Tapi kalau kita lihat dari aspek lokasi, wilayah, keadaan, misi kedatangannya, itu adalah oknum yang sama, yaitu sosok nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel. Permasalahannya di sini adalah Yesus yang adalah Isa ini, Nabi Isa yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu hanya berurusan dengan Bani Israel. Begitu juga Yesus. Kristen ini tidak ada hubungannya sebenarnya dengan Yesus sama sekali, 0,0000 secuil pun tidak ada hubungannya antara Yesus dengan Kristen. Yang erat kaitannya justru hanya umat Islam dengan Yesus. Gitu Bang. Berarti sama ya Bang ya. Berarti selanjutnya saya ingin tanyakan yang bisa menghakimi manusia itu kan hanya yang maha kuasa kan ya? Gimana? Kalau misalnya Isa dan Yesus Kristus adalah pribadi yang sama. Nah, kita ketahui bahwa pada akhir zaman nanti yang dapat menghakimi manusia adalah yang Sang Maha Kuasa. Iya. Nah, oleh karena itu di Al-Quran sendiri tertulis bahwa Isa Al-Masih akan menjadi saksi di manusia dalam menghakimi. Ya nggak Bang? Kecil suaranya, Bang. Besarin sedikit. Jaringannya kali ya. Sepertinya jaringannya Bang, sorry. Enggak, besari suaramu sedikit. Jadi kan kalau di Al-Quran sendiri kan ada ayat yang tertulis juga bahwa pada akhir zaman Isa Al-Masih akan menjadi saksi dalam penghakiman. Iya nggak Bang? Iya betul. Apakah ketika dia menjadi saksi bukan berarti dia menjadi satu-satunya penyelamat ya Bang? Gini, Nabi Isa alaihissalam itu datang kemudian menjadi saksi, bahkan menjadi hakim kepada orang-orang yang menjadi pengikutnya dan orang-orang nyamar-nyamar dari menjadi pengikutnya. Polanya kemudian dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 159, di situ diterangkan bahwa tidak ada satupun wa ibmin ahlal kitab illa la yu'minan nabihi. Tak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu satu. Nah, lalu setelah dia datang untuk Bani Israel, ada sekelompok manusia yang menyembah dia. Maka nanti akan dihakimi Yesus ini oleh Allah. Nabi Isa ini akan dihakimi. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas tahizuni. Wahai Nabi Isa,
Apakah engkau yang mengajarkan mereka, orang-orang Kristen, untuk menjadikan dirimu sebagai sembahan selain daripada aku? Dia dihakimi oleh Allah. Kemudian Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak punya hak untuk mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Sesungguhnya apa yang aku sampaikan kepada mereka hanyalah ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Hanya itu yang aku sampaikan kepada mereka. Aku menjadi saksi kepada mereka selama saya masih ada sama mereka. Tapi ketika aku kau selamatkan ke langit, engkaulah yang menjadi saksi terhadap mereka. Itu kata Nabi Isa. Berarti dia akan dihakimi. Adapun Isa datang nantinya untuk membersihkan namanya. Makanya dikatakan mematahkan salib itu artinya apa? Mematahkan pandangan, iman, kepercayaan, keyakinan penumpang gelap akan dirinya yang disalib. Maka dia datang untuk mematahkan anggapan penyaliban itu. Itu tujuan dia datang. Kenapa dia datang untuk yang kedua kalinya? Sebab ada terdakwa, makanya dia jadi hakim. Dia menghakimi yang terdakwa. Yang terdakwa siapa? Kalian Kristen. Kalian menuhankan dia, oknum yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah ini. Ada yang mengajarkan Yesus tidak, Isa tidak, Elohim tidak, Allah pun tidak. Lalu yang mengajarkan Anda kemudian menyembah Yesus siapa? Nabi palsu, pengajar palsu, Mesias palsu, Dajjal yang mengajarkan Anda untuk menyembah kepada Yesus. Itu dia datang. Coba baca dalam Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan yang pernah aku katakan di tengah-tengah mereka. Perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, perkataan Yesus nanti akan menjadi tolak ukur penghakimannya kepada kalian. Makanya dalam Matius 7:15-23, enyahlah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tak mengenal kalian. Siapa ini? Yang memanggil Yesus Tuhan, yang bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itulah kalian. Maka Nabi Isa alaihissalam datang menghakimi orang-orang, membersihkan orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Kristen dan menjadikan salib itu sebagai simbol keselamatan. Padahal tadi kita bahas, siapa yang terkutuk di atas tiang salib? Orang yang makan suap, orang yang dikutuk, orang fasik, pengkhianat. Apakah itu Yesus? Bukan. Bukan. Makanya dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan oleh Allah, diangkat oleh Allah ke langit, diselamatkan dari orang-orang kafir. Itu di dalam Al-Quran. Sehingga yang mati di salib ini adalah orang yang menggantikan dia. Berdasarkan Bible Anda, siapa orang itu? Dijawab oleh Bible. Orang itu adalah orang yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Antara Yesus dan Yudas. Itulah jawabannya. Kalau yang terkutuk itu adalah Yesus, berarti Al-Quran salah. Tapi kalau yang terkutuk itu adalah Yudas, berarti Al-Quran benar. Nah sekarang faktanya apa? Yang terkutuk antara Yesus dan Yudas, Kristen yang menentukan. Apa kata Kristen itulah yang benar. Yang penting Kristennya jujur. Kalau Anda mengatakan yang terkutuk itu adalah Yesus, gugur Al-Quran. Tapi pertanggungjawabannya adalah, apa alasan Anda mengatakan Yesus terkutuk? Beberkan ke kami, biar Al-Quran gugur. Coba, ada yang bisa menjawab? Yesus terkutuk karena pernah merampok, pernah mencuri, pernah memperkosa, pernah membunuh. Mana dalilnya? Tak ada dalilnya. Lalu tuduhan kalian bahwa dia terkutuk itu apa alasannya? Kami ingin supaya dosa kami. Wah, itu akal-akalan orang pagan, orang Roma Yunani yang mau melanggengkan pengajaran penyembahan kepada dewa Molok. Hanya dewa Molok yang meminta darah untuk menebus kesalahan-kesalahan hamba-hambanya. Itu dewa Molok. Kalau Elohim tidak pernah minta darah, tumbal dari darah manusia. Tidak pernah. Sekarang tunjukkan dalilnya. Ini tugas seorang Kristen nih, untuk menggugurkan Al-Quran, bahwa bukan Nabi Isa yang disalibkan, bukan Yesus yang disalibkan. Itu kata Al-Quran. Kalau kata kalian adalah Yesus, tolong kasih dalil. Apa alasannya harus Yesus? Kenapa kalian dengan iblis sama-sama? Menurut iblis, Yesus harus disalibkan. Menurut Kristen, Yesus harus disalibkan.
Yang punya kepentingan di sini iblis. Anda hanya membantu iblis atas kepentingannya. Tapi kalau Anda mengatakan saya keliru, saya memfitnah, tolong tunjukkan apa item-item dosa yang Yesus lakukan sehingga dia layak menjadi tumbal di atas tiang salib untuk dosa-dosa orang pendosa kayak kalian. Silakan. Halo Bang Zuma, saya izin jawab ya. Silakan. Kalau Abang mengatakan bahwa siapa yang mati di kayu salib, rata-rata orang Kristen akan menjawab Kristus. Apakah data yang ada di Alkitab bahwa Yesus terkutuk sesuai dengan apa yang dikatakan Paulus? Menurut kami Yesus tidak terkutuk. Tidak terkutuk tapi disalibkan. Salah nggak tuh? Salah salib nggak? Salah salib nggak? Salah orang nggak tuh? Kan yang harus disalib ini kan orang terkutuk. Yesus tidak terkutuk. Nah, pertanyaan saya, salah orang nggak tuh? Izin jawab Bang Zuma. Silakan. Nah, tidak salah karena Tidak salah. Ya, Alasannya? tidak salah. Kenapa? Alasannya adalah ketika pada zaman itu adalah orang-orang yang menghakimi raja-raja pada saat itu adalah orang-orang Yahudi, di mana mereka ketika Yesus berkata sebelum ada Abraham udah ada aku, orang berpikir bahwa dia menghujat Allah sehingga dia dinyatakan bahwa dia adalah orang yang berdosa sehingga dia disalibkan. Tapi pada dasarnya adalah dia tidak berdosa tapi disalibkan. Menurut saudara, penyaliban itu Anda restui atau tidak? Direstui Bang. Berarti Anda dengan iblis bedanya apa? Iblis mau Yesus disalibkan. Anda mau Yesus disalibkan. Bedanya Anda dengan iblis apa? Bedanya adalah iblis ingin membunuh untuk kesenangannya. Sedangkan kami